warga kerajaan Allah dimanapun kalian berada, dimanapun Anda berada ya. Salam jumpa lagi bersama saya, Evangelis Lucy Daiva. Wow, lama banget ya kita nggak jumpa. Saya nggak perlu kasih tahu alasannya, tapi yang pasti saya tetap ada di dunia ini. Karena ada beberapa yang WA saya, Kak Lucy kemana aja, kok nggak ada suaranya, kok nggak pernah live, kok nggak pernah tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan di layar, tapi tetap bergerilya di bawah. Dalam arti tetap bekerja buat Tuhan di bawah ya. Baik saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, tidak terasa hari ini sudah Desember. Happy December Day, Happy December Month ya. Jadi buat bulan ini 1 Desember 2023 adalah hari dimana kita memulai bulan yang paling indah sepanjang tahun. Kenapa? Karena kita akan merayakan pesta dari setiap anak manusia yang merasakan kemenangan yang luar biasa, bagaimana kita mendapatkan juru selamat, yaitu bulan Desember, hari kelahiran Yesus Kristus. Happy birthday juga buat kamu-kamu yang lahir di bulan Desember ini. Happy birthday. Tuhan Yesus selalu memberkati. Ya, saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, kalau Desember penuh dengan keceriaan, tapi saya mau membawakan berita duka hari ini 1 Desember 2023. Siang ini saya mendapatkan kabar duka yang sangat mendalam tentunya buat saya. Antara percaya dan tidak, tapi itu harus kita percaya. Kakak senior saya di dalam keartisan dan kakak baru ya, kakak rohani baru di dalam Tuhan, kakak Kiki Fatmala. Kakak Kiki Fatmala meninggal di hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Beliau meninggalkan dunia ini menjadi seorang pemenang. Tidak ada yang akan disesali pada saat kita berpulang ke surganya yang kekal, ke rumah Bapa di surga, namun berpulang menjadi seorang pemenang. Berita ini saya dapatkan melalui WhatsApp berantai. Dan hari ini saya belum mendapatkan rumah duka ada di mana. Saya baru ingat ya, Mas Oji kan dekat dengan beliau. Beritanya tertulis seperti ini. Artis film dan sinetron Kiki Fatmala telah beriman pada Tuhan Yesus, katanya. 1 Desember 2023, Kiki Fatmala telah dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa di surganya yang kekal. Pada saat kita sebagai orang-orang yang percaya, dan saya yakin dan percaya, saya justru merasakan sukacita yang luar biasa. Beliau meninggalkan dunia ini melawan penyakit kanker. Sudah komplikasi yang dia hadapi. Namun ada yang sangat saya sesali dan yang sangat saya sedihkan. Sejak 1 tahun belakangan ini, saya memang mencari waktu untuk bisa berjumpa dengan dia. Tapi kenyataannya, Tuhan tidak mengizinkan saya berjumpa dengan dia. Sampai saya harus mendengarkan kabar terakhir, kakak Kiki pulang ke rumah Bapa. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, saya berbahagia karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan janjikan surganya yang kekal, kebahagiaan yang abadi. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lantas, dikuatkan kembali dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 18-19 dan ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilai. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu jamrud. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap mutiara gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara terkasih, kadangkala kepergian orang yang kita cintai meninggalkan kepedihan di hati pastinya buat orang-orang, saudara yang masih berada di bumi ini. Saudara, sahabat, dan handai tolan. Tapi bersama Kristus ada kebahagiaan. Ini yang tidak sangat saya sesali. Karena kakak Kiki, karena sister Kiki, Fatmala, jauh sebelum ini sudah mengenal Tuhan. Bahkan banyak memenangkan jiwa, termasuk suaminya yang saat ini. Itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Dan di saat dia sakit pun, dan dia tetap semangat untuk melayani Tuhan. Itu yang luar biasa, yang tidak saya sesali. Saudaraku terkasih, kamu dan saya yang percaya Kristus Yesus adalah Tuhan, adalah orang-orang yang beruntung. Kita diberi golden ticket sampai berkesudahan nantinya. Namun kiranya pada saat kita diberikan golden ticket untuk kita pulang ke rumah Bapa disiapkan seperti yang di dalam Wahyu tadi, hendaklah kita harus menjaga kepercayaan yang Bapa berikan kepada kita. Golden ticket itu harus kita pergunakan dengan baik. Harus kita jalankan seperti yang Tuhan amanahkan dalam hidup kita. Dan aku percaya, Sister Kiki pulang dengan senyuman yang manis. Begitu juga kita semua orang-orang yang percaya, kita tinggal menunggu saja waktunya Tuhan. Karena maut datang seperti pencuri. Untuk itu kita harus selalu bersiap-siap. Namun pada saat kita bersiap-siap, jadikanlah hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Masih terngiang bagaimana seorang Kiki Fatmala menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana ia bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyentuh hati seorang Kiki Fatmala. Saudaraku terkasih, kita tetap harus menebarkan senyum yang bahagia. Karena satu lagi, Laskar Kristus, anak Tuhan yang dicintai Tuhan, pulang ke surga, pulang ke rumah Bapa sebagai pemenang. Saudaraku terkasih, saya ada cerita sedikit. Beberapa waktu lalu, saya melayani juga beberapa orang yang belum percaya Yesus. Mereka ada di agama saya lama. Ada beberapa orang. Luar biasa. Ada yang emang waktu saya layani sakit keras. Bahkan 3 tahun hanya terbaring lemah di tempat tidur. Sakit yang sudah demikian parahnya. Saya layani dengan bantuan tentunya Kristus Yesus dalam kekuatan saya. Karena saya bukan apa-apa. Dan yang luar biasanya,
Saya hanya minta doa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah yang terbaik untuk kesehatan, untuk jiwa yang Kau sayangi. Berhari-hari saya melayani yang sakit ini, dan ada satu masa saya memimpinnya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan akhirnya beliau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan tidak lama setelah itu beliau pulang. Tapi yang luar biasanya, selama 3 tahun lebih, dia bukan sakit biasa, saudaraku. Dia terbaring dengan semua alat-alat rumah sakit, tapi susah untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya, pada saat dia pulang, saya tidak merasa sedih, karena saya percaya Yesus Kristus yang menjemputnya. Ada lagi yang saya baru saja ketemu. Ada satu masa di mana tiba-tiba saya harus beralih ke rumah teman saya. Ternyata teman saya ini adiknya sakit kanker juga. Kanker payudara stadium 4. Saya tiba-tiba, kok saya harus ke sana? Padahal saya tiba-tiba di jalan sakit, lalu saya ke sana. Dan pada saat saya di sana ternyata dia sakit. Saya menangis dan saya doakan. Waktu saya doakan, saya cuma bilang, Tuhan tolong, Tuhan jamah jiwa ini yang rindu akan Engkau, jamah Tuhan. Tahu, saya juga tidak percaya. Saya tidak terlalu kenal karena ini adiknya teman saya. Dengan keberanian yang datangnya dari Kristus, saya bilang, pada saat kita menghadapi ajal, hanya kita yang dapat berperang. Untuk itu, cuma Kristus Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Maukah kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Dia bilang mau, dan kita pimpin. Saudaraku, 1 minggu setelah itu dia berpulang. Saya dapat kabar dia berpulang 3 hari. Tahu Bapak Ibu Saudara, 3 hari setelah itu dia berpulang. Waktu saya diberitakan dia berpulang, hati saya tidak merasa bersedih. Karena memang sedihnya karena saya ada janji untuk datang lagi. Tapi saya bersyukur pada saat itu dia menerima Kristus. Ada lagi beberapa saudaraku. Setelah saya doakan dan diterima Yesus, dia berpulang. Saya cuma pikir, aduh, kenapa setiap aku doakan orang, harapan saya sebagai manusia maunya dia sehat. Pada saat dia sehat, dia bisa menjadi saksi Tuhan pastinya. Tapi Tuhan berkata lain. Yang saya tidak sesali, dia dapat menerima Kristus Yesus. Saudaraku, ayo pakai kekuatan Tuhan dalam dirimu. Jangan pakai kekuatan kamu. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.